gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Pak Pagi sehat? Kalau udah sehat ya udah sampai sini gitu. Iya. Gimana kondisi keluarga? Alhamdulillah. Ya. Bahagia terus. Jadi ini kaitannya dengan kesehatan, ya harus kita bisa menjalankan ini juga kondisi. Ibu untuk dokumen siap semuanya ini. Sampun. Siap semuanya. Dokumen sudah siap semuanya. Kemudian untuk final rumah tuanya juga sudah disiapkan. Terus pundi yang ada di sini dukungan dari sekolah dengan program yang dengan ibu sebagai calon juga bersama dengan dari baik. Alhamdulillah kalau di sini malah didukung, bahkan sampai ketika kita mulai dari pendaftaran itu sudah di list, artinya siapa yang mendaftar dan dibantu dikawal. Biasanya kalau kita kerjasama bapak sistemnya kurang upload apa dibantu apa seperti itu dari guru-guru yang lain, artinya saling membantu lah. Qadarullah yang lolos kok mungkin baru 1, 2, 3 sampai 4, yang lain memang ternyata mungkin ada persyaratan lain yang belum bisa belum mungkin kayak linearitas, nonton itu sih bapak kendalanya. Jadi dukungan dari teman kerja atau dari kepala sekolah terima kasih kalau itu sebenarnya tadi kita harus semangat. Kita harus belajar ini ada 6 bulan dari awal. Pemanasan tapi pun tapi jaga kondisi ya Bu ya, karena tugasnya memang harus terus, tidak boleh semangat. Begini Bu, kita kan beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan program karya organisasi, di mana kami menyampaikan materi, juga sudah menuliskan hal-hal yang harus dilaksanakan baik melalui SKD ini selama mengikuti proses pembelajaran dari menurut pandangannya ada kekhawatiran atau ada harapannya bagaimana dengan cara sebagai calon. Kalau untuk pembelajaran daring, alhamdulillah sih untuk kendala yang berarti seperti sinyal, kemudian tugas-tugas insya Allah bukan. Tapi memang kendalanya yang kekhawatiran sebenarnya bukan kendala nih. Kekhawatirannya adalah terkait waktu. Terkadang ketika pembelajaran daring kita sedang mengajar pada jam tersebut kita mengajar. Nah, tetapi alhamdulillah karena memang saya mendapatkan dukungan yang penuh dari rekan-rekan guru ataupun dari kepala sekolah, di kami ada yang namanya sistem guru piket Bapak. Jadi kalau memang terpaksa harus meninggalkan, ibaratnya harus tidak bisa mengisi di kelas, yang terpenting saya harus menyiapkan tugas anak di kelas apa dan nanti guru piket yang menjaga. Dan itu ada jurnalnya juga. Ya, ada istilahnya ada kolaborasi dengan Masuk Jawa dalam bentuk satu proses piket yang dikeluarkan dari sekolah. Ini luar biasa prosesnya sudah bagus juga. Mengikuti nanti bisa aman dan nyaman. Bapak ya. Gini, terus harapan panjenengan selama ini gimana? Harapannya tentunya seperti cita-cita semangat guru penggerak ya Bapak. Saya bisa tergerak, kemudian saya juga bisa bergerak dan menggerakkan teman-teman yang lain. Harapannya juga yang merasakan ilmu manfaat ini bukan saya saja sebagai CGP, tetapi teman-teman yang belum CGP juga paham informasi yang terbaru maupun anak didik saya tentunya Bapak. Peserta didik harus mendapatkan sesuatu yang baru dari saya yang baru. Artinya harapannya nanti ada pemanfaatan yang imbas pada siswa, harus Jawa begitu harus. Ini berarti untuk yang proses pembelajaran daring yang di sana tidak ada masalah gitu. Betul.
ada khawatiran waktu tapi sudah ada alternatif solusi ya, ada solusi. Oke. Terima kasih Ibu. Kemudian tindak lanjut dari pembelajaran selama 1 bulan kemarin ini yang kita laksanakan ini dengan sebelum panjenengan mengikuti program pendidikan guru penggerak atau PPDP baik di PPDP dan lain sebagainya dari cabul dikaitkan dengan modul 1.1 yang dari belajar. Saya ingin mendengarkan secara langsung apa yang panjenengan laksanakan di sana dan apa perubahan yang ada di sana ketika panjenengan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kan memang untuk refleksi dari Ki Hajar ini kan memang banyak nih Bapak, bagaimana pendidikan harus menuntun, harus berpihak kepada murid dan harus sesuai kodrat, salah satunya yaitu kodrat, menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik. Nah alhamdulillah mungkin sebelum saya mendapatkan pelajaran di CGP ini ya saya kira ya sudah belajar yang penting saya materi selesai, apalagi saya IPS materinya banyak Bapak. Bahwa ini itu pengen mengajarkan semuanya, anak harus tahu, tetapi ternyata kalau hanya mendapatkan pengetahuan saja mereka kayak ya wes belajar sekarang besok lupa. Jadi kayak seperti kurang bermakna bagi mereka. Nah, alhamdulillah setelah mendapatkan informasi dari CGP, ibaratnya saya juga karena mulai tergerak nih Bapak. Mulai tergerak kemudian saya menggerakkan untuk bisa menerapkan pembelajaran yang salah satunya berpihak pada murid Bapak. Yang kedua tentunya menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Misalnya kalau yang berpihak pada murid, saya awalnya tadi hanya kejar materi. Setelah ini saya baru paham, oh ternyata mereka itu apa sih yang mereka ingin belajar apa sih, saya fasilitasi. Mereka kemudian mana yang belum paham, ada refleksi. Sebelumnya sudah ada sebenarnya Bapak, tapi refleksi itu biasanya belum rutin. Kalau sekarang karena saya berusaha pengen mereka itu apa yang mereka rasakan saya tahu dan mereka sendiri yang melakukan, saya mengadakan refleksi. Kemudian juga mereka yang mulai berlatih seperti mereka yang bukan mencari materi, mengembangkan materi. Saya hanya mengamati, mereka yang mengembangkan dan kemudian menyampaikan ke teman-teman. Dan kemudian untuk yang menyesuaikan kodrat alam serta kodrat zamannya, apalagi sekarang media sosial nih Bapak. Jadi beberapa tugas ataupun beberapa aktivitas yang saya combine dengan menggunakan yang mereka lagi happening apa. Misalnya dengan akun di IG, ya sudah saya juga menggunakan model itu. Nanti bisa orang tua mereka diminta untuk nge-quote, misalnya kayak YouTube itu saya pernah Bapak yang ini berjalan ini saya mencoba untuk mereka membuat wawancara sederhana dengan orang tua, kemudian diupload di YouTube, kemudian link itu diberikan ke orang tua, dan itu ternyata orang tua juga sangat excited. Nah, saya tertarik tadi ada satu kalimat dari refleksi. Ya, ini kaitannya dengan refleksi di sana, respon dari siswa-siswi. Bagaimana respon siswa peserta didik ketika ada refleksi? Ya memang kan. Untuk refleksi alhamdulillah ini juga contohnya Bapak, kan kemarin saya seperti yang aksi nyata saya itu kan saya menerapkan pembelajaran, mereka mencoba menggali sendiri ini ada beberapa refleksi dari mereka, maksudnya bagaimana perasaan setelah KBM IPS ini di aksi nyata, di foto-foto juga sudah saya dari siswa namanya Ulil, kalau yang itu Mbak Ulil. Senang banget karena tulisan anak-anak gitu. Kalau yang ini senang banget karena mapel favorit. Dan gurunya juga asik, lebih simpel dalam metode pembelajaran. Jadi memang tadi refleksi dari anak-anak, dan saya juga tidak mereka apa ya, harus mereka ini pure semuanya. Bagaimana perasaan setelah KBM-nya sendiri? Feris. Senang karena termasuk favorit. Favorit dari ini favoritnya ini ya. Kalau yang difavoritkan anak-anak juga ini. Luar biasa. Ya itu maksudnya karena
verbal itu juga mereka menyampaikan bahwa Us, iya saya lebih paham ya Us kalau kita yang harus mencari sendiri seperti ini daripada kalau di sini kan manggilnya Ustaz Sada. Saya lebih paham Us kalau misalnya seperti ini daripada saya harus cuma mendengarkan atau apa gitu. Jadi itu memang kebetulan anak-anak sini itu juga banyak yang ini sih Bapak, melek IT. Jadi memang harus tanggapannya udah bagus ya, artinya responnya sangat positif kaitannya dengan proses pembelajaran yang kemudian dari hal tersebut bahan yang sudah baik, apa yang perlu dikembangkan atau yang perlu ditingkatkan, tapi yang perlu diperbaikan lebih dari yang sudah menurut pandangan. Kalau menurut saya sih mungkin yang perlu saya perbaiki nih Bapak, tentunya dalam pembelajaran ini tidak semua mulus seperti itu. Mungkin yang perlu saya perbaiki adalah manajemen, perlu ada manajemen kelas yang lebih ini lagi sih, lebih lebih mendalam lagi. Ya kemarin sih terlihat ada beberapa yang antusias ya lebih banyak, tetapi tetap ada yang anak-anak masih malu-malu. Nah itu mungkin PR bagi saya, bagaimana caranya menumbuhkan anak yang malu dalam menyampaikan materi, menjawab itu untuk lebih termotivasi. Mungkin bisa saya harapannya itu ada seperti reward ataupun reward lah bagi mereka yang aktif. Motivasi mungkin perlu saya mengembangkan untuk lebih banyak motivasi anak-anak. Oke, terima kasih Ibu, cukup luar biasa sekali berkaitan dengan proses pembelajaran yang panjenengan terapkan dari yang semula mengingat mereka dengan proses pembelajaran yang kedua Pak juga ada Pak Madi ada ini dari anak-anak dan saya ini untuk RPP saya Pak, maksudnya memang Amit nih. Yang ini di bagian bagaimana saya untuk memperlihatkan peran peserta didik dalam KBM itu seperti apa lah. Jadi biar nantinya juga seperti kan memang sebelumnya saya kolaborasikan saya konsultasikan maksudnya dengan rekan-rekan. Ya kita harus kolaborasi dalam proses pembelajaran. Bapak. Ini lengkap sekali. Ini dipertahankan. Matur suwun Bapak. Berikutnya Ibu untuk ini yang kaitannya dengan di Loka Karya kemarin kan ada sesi terakhir itu portofolio. Jadi di portofolio kita itu apakah dari panjenengan sudah menyiapkan semuanya ataukah ada kendala? Kalau kesulitan saya siap Mbak. Siap Bapak. Alhamdulillah sudah saya siapkan Bapak. Untuk alamat sudah saya kirimkan. Saya buka di di Google Site. Google Site melalui WA dengan. Yang ini Bapak. Nah, itu ini udah ada. Untuk kesulitan sih sebenarnya terkait mungkin karena memang baru Bapak. Saya menggunakan Google Site ini, maksudnya ada beberapa mungkin belum secantik atau selengkap kalau gede Pak Pati, tapi alhamdulillah panjenengan sudah ibaratnya sudah memberikan contoh arahan, jadi lebih termotivasi. Mungkin nanti pengembangan dari Google Site saya rencana bukan hanya terkait dengan CGP saja, tapi mungkin akan saya cantolkan materi kados ngene Bapak. Saya terinspirasi dari jenengan Bapak. Jadi mungkin saya akan memanfaatkan ini selain selain Google Classroom. Kalau Google Classroom kan ini harus juga email dan macam-macam. Mungkin ada terobosan baru pakai ini dan lebih ke tadi seperti saran Bapak ini. Alamatnya mungkin Bapak. Kalau ini kan masih gede pada. Nanti mungkin alamatnya bisa lebih diperpendek dan dipermudah yang ini yang di modul 1 sudah ya, berarti ini sudah ada. Sampun saya upload. Kemudian aksi nyata modul 1 juga sudah ya. Sudah lengkap itu. Termasuk untuk refleksinya umpan balinya juga sudah ya. Sampun umpan balik di metu ini.
gambarnya juga sampun nggih. itu semuanya. Berarti untuk biasa tidak ada masalah ya? Alhamdulillah mboten Bapak. Memang malah menjadi kayak hiburan kita di tengah kepenatan, malah kayak diary. Oke, jurnal kita lah. Jurnal, membantu kita mendokumentasikan apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Oke. Ini yang terpenting. Jadi ketika apa yang kita lakukan untuk edukasi, apakah itu nanti juga hanya dalam proses pembelajaran saja? Ya, apakah hanya untuk CGD saja? Tapi kan untuk saya dalam pengembangannya nanti kan. Yang lain buat apa-apa gitu Bapak. Maksudnya untuk berarti diberikan konten misalnya gitu. Artinya nanti dirinya di sana ya mungkin ada fixnya sendiri ya, pengalamannya sendiri yang berdiri sendiri juga. Oh ini untuk baliknya, oh ini untuk proses apa? Kita bergerak, kemudian ada pelajaran berikutnya. Sehingga anak-anak itu juga untuk akses ya. Oke, terima kasih Bu. Ini jadi Baca Pandian sudah menyampaikan yang akan ditingkatkan juga sudah ada. Ini rencana pendidikan juga sudah ada, tapi dari sampaikan ini. Di sini pertanyaannya ada banyak, tapi dirinya sudah menyampaikan duluan. Jadi rencana pendidikan nanti selain apa senjata dan lain sebagainya nanti ada pengembangan. Berikutnya itu untuk ini kaitannya dengan pengembangan diri dan peta diri. Dari peta diri yang panjenengan yang sudah panjenengan tulis di karya orientasi kemarin. Saya mau mengajar dari panjenengan. Yang pertama pembelajaran metodologi baru apa yang nanti ataupun dari proses peta diri yang ada apa yang sudah panjenengan apa yang sudah panjenengan punya dari panjenengan secara pribadi peta diri dan proses itu kan kemarin saya menyampaikan di lokal daerah kan ada apa ada ada kemungkinan di pembelajaran, ada kemungkinan di sekolah, ada kemungkinan di pengembangan sekolah. Nah di sana itu kan ada beberapa indikator yang harus belum dilakukan, mulai dilakukan, sering dilakukan dan konsisten dilakukan. Nah dari situ. Nah ini untuk pengembangan diri dan orang lain pandangan rencanakan atau bagaimana? Kalau untuk pengembangan diri dan orang lain itu saya berencana ini Bapak menghidupkan kembali program yang namanya sharing to caring. Sharing to caring. Jadi apa nih? Selama ini memang sudah berjalan di diseminasi dari guru yang setelah pelatihan apapun, tetapi seperti belum konsisten, artinya belum membudaya. Nah, saya ingin mungkin setiap kali ada rapat itu salah satu guru ataupun salah dua guru bisa menyampaikan hasil pelatihan yang mereka lakukan, kemudian disaringkan ke teman-teman, diseminasikan, ataupun kalau misalnya tidak ada pelatihan, misalnya saya punya cara membuat ini, misalnya membuat Canva misal seperti itu Bapak. Nah nanti bisa ditularkan ke teman-teman. Atau saya mendapatkan pembelajaran, oh ternyata kita bisa loh membuat blog digital yang mudah. Nah mungkin selama ini sih saya sudah melakukan beberapa seperti aktivasi akun belajar, itu juga alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menularkan kepada teman-teman. Kemudian diferensiasi itu juga setelah sudah berjalan saya memberikan ke teman-teman lah sharing. Itu kalau yang pengembangan diri dan orang lain. Kemudian kalau untuk yang pembelajaran gitu Pak. Kalau yang pembelajaran tentunya berpihak pada murid jelas nih Pak. Itu saya tadi bagaimana meminta dulu sih Bapak, kesepakatan kelas saya terinspirasi dari CGP itu
ayo kesepakatan kita kelas kita apa. Selama ini saya sudah ada Bapak, tetapi kok ternyata kesepakatan kelasnya itu tidak sesimpel CGP gitu loh, kayak masih kegerambian lah. Dengan adanya saya belajar dari CGP ini ada kesepakatan kelas yang ternyata nggak usah muluk-muluk, tetapi oh gini, yang penting kita sepakati bersama. Kemudian juga refleksi yang tadi saya ini kan di setiap pembelajaran, dan tentunya berpihak kepada murid, di mana mereka melakukan apa yang mereka memang inginkan. Berdiferensiasi ini pengen saya terapkan benar-benar gitu. Artinya anak itu saya siapnya presentasi, tapi saya nggak mau, saya nulis laporannya biasa aja, nggak apa-apa dia buat nopo-nopo. Saya pengennya gitu. Saya tuh sukanya video, misalnya presentasi saya bentuknya video, ya nggak apa-apa. Saya pengen memulai membudayakan itu. Artinya sesuai dengan si anak. Senyaman dan seaman ketika melaksanakan pembelajaran, anak bisa melaksanakan. Dan tentunya ini Bapak, saya ingin membudayakan budaya positif. Artinya apapun jawaban anak itu, terkadang saya sebelum CGP ini mudah sekali mengatakan bahwa kurang tepat atau apa. Ternyata itu saya refleksi diri, ternyata kalau kita ngomong kurang salah, asal ngomong salah nanti apa ya, psikologis mereka ternyata ternyata mungkin memang dengan cara iya sudah bagus tapi perlu dikembangkan. Ternyata bahasa itu juga apa ya, perlu diolah. Karena saya mendapatkan pelajaran dari teman-teman ketika kita presentasi di LMS itu loh Bapak, presentasi di Vicon itu kan hampir tidak ada teman-teman yang menyanggah salah, maksudnya bukan gitu Bu Tari misalnya, bukan begitu budaya kita, tetapi kalau pemaparan budaya kita sudah jelas, mungkin penambahannya ini. Nah, saya ingin memunculkan bahasa-bahasa seperti itu di pembelajaran. Artinya ketika kita pembelajaran daring waktu kemarin banyak sekali kemanfaatan. Saya maksudnya kayak merasa ternyata memang begini harusnya interaksi di kelas juga seperti ini. Nah, dari fasil saya terinspirasi dari semuanya. Kemudian untuk kepemimpinan di sekolah nih Bapak, maksudnya untuk hal yang pernah saya lakukan, saya jadi wali kelas sampai sekarang. Kemudian kalau dulu saya di kesiswaan itu sempat menjadi OSIS, pembina OSIS. Pembina OSIS ini alhamdulillah saya mampu mengajari anak-anak literasi Bapak. Jadi bukan hanya saya sih, tetapi program kami di kesiswaan itu walaupun saya bukan Pak kesiswaan, tetapi saya pembina OSIS. Di situ saya menggandeng anak-anak OSIS untuk mulai latihan menulis literasi. Kami mendatangkan pihak wartawan. Jadi dari pengembangan sekolah langsung ke dan sekaligus cara foto yang bagus itu seperti apa. Jadi anak-anak itu biar bisa ibaratnya membuat liputan sebenarnya. Itu kemudian di kurikulum, kalau sekarang saya di kurikulum Bapak, kalau di kurikulum ini saya untuk beberapa kepemimpinan ya, karena mungkin ini sih kayak panitia PAE, AKS Sumatif seperti itu. Kemudian kalau untuk acara koordinator acara PLS, pendidikan sekolah, kemudian juga P5 ini juga saya terlibat di sini. Dan ya mulai sudah berjalan. Kalau yang pengimbasan kepada masyarakat sekitar ini memang proses Bapak, maksudnya belum secara utuh. Rentangnya ininya masih belum terlalu sering, karena ketika kita mau melibatkan masyarakat atau menggandeng masyarakat, ada hal-hal mungkin yang kesibukan masyarakat. Tetapi yang pernah saya lakukan ini Bapak, pengamatan kami anak-anak itu kan di IPS ada mata pelajaran itu Bapak, IPS itu interaksi antar rumah. Bagaimana anak-anak itu diminta untuk belanja. Nah, anak-anak saya beri tugas untuk belanja di warung-warung sekitar sekolah. Artinya, nah itu kan dengan cara seperti itu masyarakat jadi paham. Ada apa ya, imbal-balik interaksi dengan masyarakat. Kemudian juga ada pernah wawancara ke Pak RT misalnya seperti itu. Dia dekat-dekat. Kalau untuk pernah juga guru tamu, tetapi belum yang
Oke, nah kebetulan warga sekitar sini ada, kita datangkan. Berarti kan sudah menggunakan kolaborasi atau dengan tenaga ahli. Oh, mata. Ya, jadi guru atau kita itu kan sebagai fasilitator kepada siswa. Nah, apakah hanya guru saja yang nanti tidak? Nah, mendatangkan itu sudah tenaga ahli atau menjadi yang pelaku. Oh, berarti kayak ya saya berarti. Sekolah itu. Oh, itu sudah pengembangan sekolah. Kalau dengan orang tua, Pak, saya juga biasanya kalau ini kayak kita kan dulu pernah punya orang tua ini di dinas peternakan, itu waktu kurban menjelaskan itu juga berarti termasuk. Tapi yang diambil kan bukan orang tuanya, tapi di dinas peternakan. Jadi instansi yang jadi apakah dalam proses pemberdayaan di sana boleh bisa dilaksanakan dalam sekolah berkolaborasi dengan instansi komunitas tertentu. Nah, kayaknya yang ada di situ itu nanti rencana panjang untuk yang dengan sampai seperti itu kira-kira apa? Kalau untuk rencana ya tadi masing-masing dalam rencana saya di pengembangan diri serta orang lain tadi ya Bapak mulai membudayakan lagi, mungkin nanti ada SK urutan, saya mungkin minta bantuan kepala sekolah urutan daftar nama guru. Selama ini kan urutannya baru pembina sekolah ataupun yang menulis. Kita kan juga dulu diminta untuk literasi menulis di web, ngoten nggih. Nah, mungkin perlu ada SK kayak sharing to caring tadi. SK nggih, biar artinya guru nanti giliran siapa menyiapkan mau membuat kontribusi apa sih bagi pengetahuan teman-teman yang lain. Nah, kemudian untuk dalam pembelajaran rencana ke depan kalau yang ini mungkin masih baru tahap awal, nanti bisa dirutinkan lagi. RPP maksudnya seperti pengembangan RPP yang berdiferensiasi, kemudian melibatkan anak sesuai tadi kodrat alam, kodrat zaman. Makanya saya berencana memberikan materi-materi pada web saya itu kan biar anak sesuai kodrat, ketika HP-nan tidak melulu mencari ini tapi sudah ada di terus untuk yang kepemimpinan di sekolah tentunya ya programnya saya ingin memperbaiki karena saya kebetulan memang kurikulum di bawah sekarang kurikulum ini harapannya saya teman-teman itu bisa mengembangkan soal yang sesuai HOTS, artinya begini karena itu memang menurut saya sangat penting untuk anak sekarang. Kalau soalnya hanya sekedar mohon maaf kapan Indonesia merdeka, anak tinggal cari di internet, ternyata itu ada beberapa ketika kita mau mau mengolah soal dengan seperti AKM itu kan bisa anak-anak bisa berpikir sampai anak-anak itu mikir gini, ustazah ki mesti pelajaran IPS malah jadinya kayak PPKN kayak PAI gitu kan. Artinya karena memang harus kok kayak bahasa Indonesia fokus cari jawaban di paragraf berapa padahal teman-teman itu saya ingin mulai membuat program itu sih Bapak, mungkin pelatihan teman-teman guru yang lain dan pengembangan sekolah sebenarnya inginnya tidak hanya insiden tetapi ada pengembangan sekolah yang memang dengan masyarakat itu memang sudah terstruktur. Kira-kira kegiatan ini melibatkannya siapa? Sudah mulai membuat artinya item kegiatan ini kolaborasinya kita dengan siapa nih? Mungkin nanti bisa saya ibaratnya ketika kita kan juga mengembangkan OSP kan juga bareng-bareng ya Bapak, nanti bisa saya sampaikan ke kepala sekolah terkait program-program tadi di saat penyusunan
Ya, ini mungkin yang akhir itu. Jadi kalau saya mau menanyakan dengan sudah menyampaikan ini ya, apa belajar sampai di baru dan dari sampingan semua tadi ya. Tapi ada lagi Bapak, ada lagi ide baru. Berarti itu ide baru apa tadi? Ini saya pengen ini Bapak kan anak-anak itu ketika kemarin P5 ada materi kearifan lokal itu anak-anak di sini karena kebanyakan mereka memang menengah ya misalnya untuk kalangan menengah ini Bapak murid-murid saya itu bahasa Jawanya itu walaupun saya orang IPS dan saya ibaratnya tidak selalu di Jawa hidupnya tetapi menurut saya pengenalan bahasa ibu itu penting. Saya program yang ingin saya sampaikan itu adalah program bahasa pengembangan bahasa di beberapa hari. Misalnya nanti Senin mungkin pakai bahasa Inggris, nanti Kamis bahasa Jawa misalnya gitu. Dan kita kan memang di sini ada pelajaran bahasa Arab. Nah itu tidak masalah nanti hari apa nanti bahasa Arab. Agar ini sih Bapak, walaupun mungkin mengajarnya tidak full tetapi paling tidak ada salam ketika menyapa anak itu pakai bahasa tadi. Jadi anak tidak hanya satu bahasa Indonesia terus, tetapi bahasa akar bahasa ibu juga harus. Ya karena mereka itu Ustazah gangsal itu apa? Nah ada beberapa Bapak. Nah saya tuh kayak merasa prihatin betul-betul. Itu ya istilahnya ada rencana atau ide yang lain. Pengennya banyak tapi ya nanti mungkin satu persatu. Iya, apa itu baik dan yang tadi dalam pertandingan ini yang sudah baik dan baik berikutnya dari tentunya dari refleksi itu sendiri, kemudian dari apa yang sudah dilakukan, dari apa yang sudah dilakukan nanti akan mendengar dengan ide yang panjang sampaikan. Namun, ketika saya senantiasa mengingatkan, ayo jaga kondisi, jaga kondisi, jaga ini, terforsir karena apa? Ketika mendengar tadi apa menyampaikan waktu pada oke itu waktu dia mendengar juga di sisi lain harus melakukan tugas ini. Nah, saya mohon semuanya win-win solusinya adalah bagaimana di proses pembelajaran yang mendengar harus bisa berhasil di proses ini dalam proses program pendidikan juga harus yang mengancam semuanya jangan sampai nanti akan di perjalanan jangan sampai ada yang artinya hal ini memang membutuhkan tenaga dan yang karena di awal saya juga menyampaikan ke ibu sekolah aku mohon ini saya mulai dari awal saya memang saya sampaikan langsung di awal biar dari sekolah sebetulnya kamu dan juga itu kan terbuka sekali saya senang juga bahkan mendukung dengan sehingga rasa aman dan ini dengan akan bisa mereka itu satu hal yang paling penting tetap jaga kesehatan jiwa dan raga ya Pak. Karena kan terus. Iya. Terima kasih Ibu, jadi saya memberikan apresiasi luar biasa bagus kita satu kita belajar bersama-sama bagi setiap ini mungkin kalau proses programnya selesai pun juga terus masih dilakukan sehingga tidak terputus dan menjadi saudara terus tidak hanya sekedar saya yang bukti. Bapak. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Mungkin kami panjenengan sampai sebelum pendampingan selama jam selesai ini yang akan segera menyampaikan sesuatu yang perlu atau closing statement lah gitu.
Nggih. Bahasa sekarang kan kayak gitu. Bahasa Nggih, kita nggih. tuh ya. Hadap kamera pandai Bapak. Boleh, boleh. Oke, kalau untuk sudah bisa oke. Kalau untuk ya alhamdulillah nih Bapak untuk closing statement dari saya pribadi dan atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dan saya merasa mendapatkan banyak ilmu. Terima kasih kepada Bupati, kepada Pak Dian yang telah menyampaikan materinya dengan jelas, Pak Parti yang sudah mendampingi malam-malam saya telepon ibaratnya tapi tetap dengan dalam rules dan Bapak dengan adanya program ini saya walaupun mungkin belum maksimal dalam bergerak tetapi alhamdulillah sudah berhasil menggerakkan saya ataupun saya sudah tergerak untuk nanti langkah ke depannya bergerak dan menggerak. Terima kasih CGP dengan adanya ini banyak sekali inspirasi bagi saya dan harapannya ke depan kita song-song anak-anak Indonesia yang menuju generasi emas. Terima kasih Ibu atas yang luar biasa. Tentunya kami juga sampaikan salam maaf saya selanjutnya. Ini mungkin ada sesuatu yang saya tidak lepas dari perangan sehingga dalam proses program dengan budaya ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk juga pada diri, pada sekolah, pada ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.